ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa bernafas, masih berikan kita kesehatan yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Nah, sekarang Pausa mau ajak adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita masuk dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun secara online, tapi Tuhan yang tolong berikan kami terus untuk bisa setia datang kepadamu dan taat kepadamu. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau yang tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, tahu gak sih kalau kita itu punya dua jalan? Yang pertama, jalan yang sempit, yang kedua jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu umpamanya banyak rintangan, banyak tantangan, banyak halangan pokoknya, tapi Tuhan selalu sertai di setiap halangan itu. Tapi kalau kita pilih jalan yang lebar, jalanannya bebas tanpa hambatan, gak ada tantangan sekalipun. Tapi kita nggak tahu nanti di ujungnya itu adalah yang terbaik atau bukan. Seperti lagu ini, kita mau angkat pujian sama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan. Bangkit berdiri ya. Tuhan ciptakan kita ada tangan, ada kaki, ada mulut, itu semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pausa mau tanya, adik-adik pasti punya tangan dong. Nah, tangan adik-adik itu digunakan untuk apa sih? Boleh untuk menonjok-nonjok teman, cubit-cubit teman atau adik, atau bahkan mukul-mukul? Boleh. Tidak boleh ya, tangan digunakan untuk menulis, untuk menari, pokoknya untuk yang baik-baik. Begitu pula dengan kaki dan mulut. Mulut kita tidak boleh berkata kasar, karena berkata kasar juga bisa membuat kita berdosa. Ya, jadi gunakan mulut ini untuk berbicara yang baik-baik, untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita. Seperti lagu ini, kita angkat pujian sama-sama.
Adik-adik, Lause mau tanya, kalau kalian buat dosa, setelah itu kalian ngapain? Apakah kalian menikmatinya, atau kalian biarin aja, atau malah kalian melanjutkannya? Tentu saja tidak boleh ya. Setelah kita melakukan dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, kita harus buru-buru minta maaf sama Tuhan, bertobat agar Tuhan ampuni dosa kita. Seperti lagu ini, kita mau angkat pujian ini. Semuanya berdiri ya. Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi ya dengan Lause. Dan sekarang waktunya kita untuk dengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti maksud dari firman Tuhan. Tuhan urapi Lause yang kami menyampaikan dan kami yang akan mendengarkan. Biar kami semuanya boleh menjadi berkat untuk semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Simpson, ya kita kan tentang Simpson nih. Setelah Simpson mengambil pakaian karena kalah taruhan ya kan, nah dia pergi tuh meninggalkan istrinya, ya cukup lama, ya sampai akhirnya dia kembali lagi, dia mau ketemu dengan istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Istrinya sudah tidak ada, ya sudah bukan lagi menjadi istrinya Simpson. Simpson marah, ya. Kalau sampai aku melakukan sesuatu nih terhadap kalian, berarti itu bukan salah aku. Simpson dalam keadaan yang marah, ya pergi ke hutan. Ya, tahu apa yang dilakukan? Ternyata dia di situ di hutan itu dia mengumpulkan anjing hutan. Bayangkan, kalau anjing rumah ada yang lucu, ya kan? Ada yang kecil. Ini anjing hutan bisa seperti serigala, ya kan? Gigi-giginya tuh, bayangkan. Dan gak tanggung-tanggung, yang dikumpulkan 300 anjing hutan. Ya, bayangin, Simpson seorang diri ngumpulin anjing hutan 300 loh. Mau buat apa ya anjingnya ya? Ngapain ngumpulin sebanyak 300? Wah, ternyata Simpson ya ambil ekor satu, dia ikat. Ekor-ekornya diikat. Nih, langsung umpamakan seperti ini. Ini ekornya anjing, ini ekornya anjing, ya kan? Diikat, di tengah-tengahnya ditaruhin, letakkan obor, diikat tuh. Bayangin, ya
anjing hutannya kira-kira bakal anteng nggak? Oh iya, aku lagi diikat nih ekornya. Anteng nggak? Pasti ngamuk kan? Tapi dengan kekuatannya itu, ya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, Simpson bisa mengikat obor di tengah-tengah ekornya itu. Nah, anggap ya ini obor ya. Nah, jadi 2 ekor, 1 obor. Ya, jadi obornya berapa yuk? Anjingnya 300, obornya 150, betul. Ya, terus dinyalain obornya. Apa yang dilakukan? Dilepasin itu anjing-anjingnya, hingga anjing-anjingnya lari. Kalau anjing hutan liar ya, bahwa ini mereka pasti larinya mencar-mencar. Diarahkan ke gandum-gandum ya, yang belum dituai, gandum-gandum yang ada di gudang. Wah, bayangkan berarti 150 obor ini ya, langsung lari. Dan terang benderang dah itu, ladang gandumnya terbakar. Bayangkan ya, gandum yang belum dituai sama gandum-gandum yang masih berserakan itu tiba-tiba angus ya, karena kebakar. Marah, Simpson sangat marah. Itu kelakuan Simpson ya, dia malah ngebakarin itu gandum orang. Wah, orang Filistin jadi marah ya. Ini nih ya, Simpson ya, menantunya orang Filistin dari Timna itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya Simpson sama orang tuanya istrinya Simpson dibunuh. Karena dianggap kamu bersalah, gara-gara kamu Simpson ngamuk. Ya, gara-gara kamu Simpson membakar itu gandum-gandum. Kita mau makan apa? Kita mau jual apa? Ya kan? Wah. Tapi tahu nggak deh, Simpson begitu dengar istrinya sama papa mertuanya ya, orang tuanya itu meninggal, makin marah lagi, makin marah dia ya. Dia langsung samperin siapa itu yang ngebunuh. Tahu apa yang dilakukan? Dia langsung diremukkan tuh tulang-tulangnya. Bayangkan Simpson bisa meremukkan badan orang ya, sampai akhirnya apa? Meninggal. Simpson bikin orang Filistin ya, wah, bangsa Filistin, waduh, makin marah lagi. Ini si Simpson ya semakin kurang ajar, semakin merajalela, gak bisa dibiarin ya. Akhirnya apa? Kumpulkan banyak orang-orang Filistin. Mereka menunggu Simpson ya, mau menangkap Simpson. Tapi mungkin gini kali ya, takut maju. Simpson kan kuat ya, 300 ekor anjing aja bisa jadi satu, membakarin itu hutan ya kan, gandum-gandum. Terus orang dipukul bisa diremukin tulangnya. Ntar saya kalau maju kena juga ya kan. Orang bisa dia apa? Dia malah berkemah ya, ibaratnya nungguin Simpson. Ya, akhirnya bangsa Yehuda ya melihat, bisa, itu banyak amat tuh orang ya, orang-orang Filistin ngapain ya, ngapain dia di gerbang kita ya. Mereka akhirnya berkumpul. Akhirnya hanya kenapa kau pada ngumpul di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalian mau ngapain? Bangsa Yehuda takut ya kan? Karena apa? Bangsa Filistin adalah bangsa yang terkenal dengan kejamnya, yang sudah menjajah bangsa Israel ini ya. Jadi takut nih bangsa Yehudanya ya. Nah, takut. Tapi kata si orang Filistin, kami mau nangkep tuh si Simpson itu. Ya, tolong bawa keluar. Simpson serahkan sama kami. Kalau Simpson sudah sama kami, kalian aman. Nah, akhirnya demi keselamatan orang-orang Yehuda, bangsa Israel, terpaksa ya Simpson dibawa keluar. Tapi sebelumnya apa? Simpson diikat tangannya ya, pakai tali yang cukup kuat,
jadi sehingga nggak bisa apa-apain, ya kan? Tali rami yang cukup baru, berarti masih baru, yang masih kuat, diikat untuk tangan dia, dibawa dia ke hadapan orang-orang Filistin itu ya. Orang-orang Filistin itu banyak sekali, kurang lebih 1.000 yang dibawa. Nih, Simson aku serahkan, kami serahkan kepada kamu. Ya, Simson dibawa sama orang Filistin. Tapi adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah jalan, Simson tahu-tahu bisa, wah, bebas. Ya, tali yang begitu kencang mengikat tangannya, ya, yang membelenggu tangannya, ya dengan mudahnya dia bisa bebasin, lepas. Ya, terus dia melihat ada tulang, ya, tulang keledai rahangnya itu yang masih baru, ya, yang cukup keras, ya ambil, tuh apa ngapain? Ya pukul ke orang. Bayangkan 1.000 orang mati, 1.000 orang Filistin mati, ya. Itulah yang dilakukan oleh Simson, ya, menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Filistin, walaupun dengan cara yang cukup kejam, ya kan, membakar gadung-gadung, ya kan, membunuh orang, 1.000 orang sekali, ya kan, langsung meninggal, langsung mati, ya. Allah sebenarnya sedang menghajar bangsa Filistin melalui Simson. Sudah begitu banyak kejahatan orang Filistin yang dilakukan, ya kan, yang telah membuat bangsa Israel menderita. Nah, Allah dengar, Allah bantu orang Israel melalui Simson ini yang telah Tuhan jadikan bahwa bangsa Israel akan bebas dari orang Filistin melalui Simson. Nah, secara perlahan-lahan Allah sedang menghukum, membalas kejahatan orang Filistin itu, ya kan? Sudah berapa banyak itu orang Filistin mati di tangan Simson, ya? Sudah nggak terhitung, udah ribuan. Simson sendiri loh, ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menghukum orang, ya. Tapi Tuhan juga sangat menyayangi orang yang mau berserah diri pada Tuhan. Bangsa Israel yang tadinya keras kepala, tapi karena mereka merasa sudah lama menderita, mereka berkeluh kesah, Tuhan masih sayang dan Tuhan mau. Ya. Jadi ingat ya, kejahatan sekecil apapun itu Tuhan pasti lihat. Dan nanti tiba waktunya Tuhan akan balas. Jadi yuk mari kita sebelum Tuhan balas, ya kita tetap langsung bertobat. Ingat, kesalahan kita lakukan yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan kecewa, kita mohon ampun. Ya, Tuhan pasti dengar kita semua. Oke? Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mau kalian buka Alkitab kalian, ya, di Amsal 5, ya, kitab Amsal 5 ayat yang 22. Kita baca sama-sama ya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Nah, kalian hafalkan ini, nanti Loso minta tolong Loso kalian untuk tanyain ya di saat kalian sedang video-videoan ya. Ayat hafalan itu di mana? Ya kan? Oke? Oke, yuk sekali lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati. Nah, kita tutup firman Tuhan kali ini dengan doa. Kita berdoa, Loso harap kalian juga ikut berdoa ya. Boleh ikutin Loso atau juga
dalam hati kalian atau kalian berdoa sendiri. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bahwa setiap kejahatan Tuhan pasti akan membalasnya. Dan Tuhan ampuni kami bila kami sering membuat hati Tuhan kecewa, hati Tuhan sedih, hati Tuhan marah. Ampuni kami Tuhan, kami melakukannya sadar dengan tidak sadar, kami ubah melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan beri Roh Kudus-Mu supaya kami boleh diingatkan jika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi segala puji syukur kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mulai ulangan hari ini ya. Ingat, kerjakan sendiri dan jangan mencontek. Walaupun ibu tidak bisa melihat dengan jelas, tapi kalian harus jujur ya. Oke? Iya, Bu Guru. Soalnya besok aku sih belajar. Puji Tuhan, hasil belajarku tidak sia-sia. Tuhan menolongku bisa menjawab semuanya dengan baik. Hai Dewi. Hai John. Halo semuanya. Halo Jay. Halo. Senangnya semua ulangan sudah selesai ya. Kita bisa main lagi deh di rumah. Iya benar. Aku capek sekali harus belajar setiap hari. Rasanya senang ya bisa selesai dan mendapat nilai yang bagus. Puji Tuhan atas kebaikannya. Amin. Capek belajar. Aku nggak merasa banyak tuh, tapi nilaiku bagus juga kok. Sama bagusnya dengan kalian. Hebat sekali kamu Cek. Tidak usah capek-capek, tapi dapat nilai yang bagus. Kok bisa sih? Ya, jadi ini guru kan hanya belajar kita di komputer. Letakkan dan membuka buku pelajaran sama buku satu ulangan. Jadi, aku bisa mengerjakan soalnya. Guru tidak bisa melihatku dan aku bisa dapetnya bagus. Jack, itu namanya mencontek. Kita udah boleh melakukannya itu kan dosa, Jack. Benar-benar. Kita harus mengerjakannya sendiri Cek. Udah boleh mencontek. Aku tidak mau belajar seperti kalian. Apa yang tahu? Lebih baik aku mencontek saja. Toh ibu guru tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahuinya, Jack. Meskipun ibu guru tidak melihat, Tuhan melihat semuanya loh. Tapi aku dapat nilai bagus kok. Aku senang. Cek, masuknya dosa kalau ada hukumannya. Cepat atau lambat, kamu akan menerima akibat dari dosa. Sudahlah. Permainan kalian tidak asik. Selanjutnya ibu mau bertanya kepada Jack. Apa saja contoh sumber cahaya buatan manusia? Itu Bu, sumber cahaya ya. Itu apa ya? Matahari. Iya Bu, matahari jawabannya. Matahari itu kan ciptaan Tuhan, Jack. Kamu kok nggak bisa jawab pertanyaan ibu? Padahal nilai ulangan itu sempurna loh, dapat 100. Apakah kamu mengerjakan sendiri ulanganmu? Tunggu. Itu aku mencontek. Loh, Jack, itu nggak boleh. Kamu berdosa sama Tuhan. Meskipun ibu tidak bisa melihat, namun Tuhan melihat. Yaudah, nilai ulanganmu kali ini ibu ubah menjadi 0 ya. Karena kamu itu nggak jujur. Lain kali, kamu harus belajar dan jujur saat mengerjakan ulangan. Ya? Iya Bu, maafkan saya. Ternyata semua dosa ada akibatnya. Aku menyesal.
Malam adik-adik. Hari ini kita mau buat kreativitas ya. Pasti bahannya sudah ada semua kan? Nah, pertama-tama Elsa mau kasih tahu kita mau buat kreativitas seperti ini ya. Gimana cara buatnya? Pertama, siapin dulu bahannya. Ada gunting, ada spidol, boleh pakai pulpen ataupun pensil, penggaris, pensil warna. Kalau ada krayon boleh pakai krayon, double tip, atau boleh pakai lem. Dan jangan lupa bahan kreativitasnya. Oh iya, ketinggalan tutup botol. Boleh ukuran yang kecil atau ukuran yang lebih besar ya. Sekarang kita mulai. Pertama-tama kita buat pola dulu ya. Kita ambil kertas buffalo-nya, lalu kita buat pola di bagian atas. Pakai tutup botol ya. Kita buat polanya dulu. Setelah adik-adik sudah buat polanya, sekarang kita gunting ya. Gunting sesuai polanya. Hati-hati ya menguntingnya, jangan sampai kena tangan. Nah, sudah jadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tambahin dulu nih, kita gambar rumput-rumput di bawahnya. Kalau adik-adik sudah menggambar rumputnya, kita lanjut dulu ya, kita mau buat panahnya. Kita buat pola seperti ini. Dua ya polanya ya. Setelah itu ambil kertas yang lainnya, kita gabungkan menjadi satu. Setelah itu kita gunting ya. Ini. Begitu juga dengan pola yang satu ini. Kalian gunting juga ya. Nanti kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita mau menuliskan kata di kertasnya. Yang pertama kita ambil kertas warna pink. Kita tulis kata setiap. Bentuknya seperti ini ya arahnya ya. Lalu kita lanjut. Yang kedua, ambil warna hijau. Sekarang panahnya arahnya berlawanan. Ya. Kita tulis tulisannya dosa. Setelah itu kita ambil warna biru, arahnya ke sebelah sini ya panahnya. Kita tulis kata akan. Setelah itu kita ambil lagi warna kuning, panahnya berlawanan. Kita tulis angka kita tuliskan tulisan mendapatkan. Terakhir kita ambil warna pink, lalu kita tulis hukuman. Nah, adik-adik bisa juga nih warnanya tidak sesuai yang seperti Lausa juga nggak apa-apa. Misalnya adik-adik habis pink mau warna biru, kuning, terserah, kreasi ya. Lalu sebelum kita tempel, kita mau gambar dulu nih. Kita mau gambar arah panah yang ke atas ya.
Kita mau gambar arah panah ini. Menggunakan penggaris di atas rumputnya ya. Sudah seperti ini, kita tempel. Pertama, katanya setiap. Setiap. Terus kita tempel lagi. Dosa. Kata ketiga kita tempel akan. Kata keempat mendapatkan. Nah, yang terakhir hukuman. Setelah selesai seperti ini, jangan lupa kita harus warnai rumputnya ya. Kita warnai adik-adik ya. Nah, sudah jadi nih. Ya, setelah diwarnai, pinggir-pinggirnya ini kalian bisa hias. Terserah mau gambar apapun itu kreasi adik-adik ya. Nanti kalau lause hasilnya seperti ini. Lause hias, ada bintang-bintangnya. Tapi kalau adik-adik mau gambar yang lain gak apa-apa. Oke? Nah adik-adik, sudah selesai nih kreativitas kita. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, setiap dosa atau kesalahan yang kita lakukan pasti mendapatkan hukumannya ya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, siapa di sini yang bahagia karena bebannya sudah dibuang sama Tuhan Yesus? Sakit sudah dibuang sama Tuhan Yesus, dosa kita sudah dihapuskan, sudah dibuang sama Tuhan Yesus. Siapa yang bahagia di sini? Coba angkat tangannya. Mana tangannya? Pasti semuanya bahagia ya, karena semua beban kita sudah dibuang sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kalau saya pengen ajak kalian untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tuhan angkat beban. Karena Tuhan Yesus angkat
Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kami bisa menyelesaikan ibadah online kami. Kiranya Tuhan semakin hari kami semakin bertumbuh, kami semakin taat dan setia untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kesehatan kami semua di masa pandemi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, kerjakan kreativitas dan aktivitas dan dikirimkan ke lausa kalian masing-masing. Oke? Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, Lause punya pengumuman. Dengerin ya. Mulai bulan ini, bulan Oktober sampai bulan Desember, kita akan melakukan sebuah misi. Wah, apa ya misinya? Pasti kalian penasaran kan? Ya, Lause kasih tahu ya. Jadi, kita akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara, gimana caranya Lause? Caranya akan diberitahukan oleh Lause kalian masing-masing di grup kelas ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.